Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Elvan memeluk tubuh istrinya dan mereka pun terpental keluar. Elvan semakin erat memeluk tubuh istrinya, sementara tangan kirinya melindungi kepala belakang istrinya, hingga mereka pun jatuh tersungkur ke jalanan. Elvan jatuh lebih dulu, sementara Marissa berada di atas tubuhnya. Mereka terguling-guling di aspal karena kaki mereka masih belum sepenuhnya keluar dari mobil. Dan saat kaki mereka terbebas dari mobil, kepala Elvan terbentur trotoar jalan cukup keras. Seketika Marissa pingsan dan Elvan masih memeluk tubuh istrinya. Mobil Elvan terdorong oleh truk itu. Orang-orang yang melihat kecelakaan itu langsung berlari menghampiri Marissa dan Elvan yang sudah tak sadarkan diri. Ada yang memanggil ambulan dan juga polisi. Lalu Elvan dan Marissa dilarikan ke rumah sakit. Elvan dan Marissa kini berada di rumah sakit. Alvero dan kakek Dharma yang mendengar kabar kecelakaan Elvan dan Marissa langsung menyusulnya ke rumah sakit. Sementara Pak Erwin kini tengah berada di pesawat yang sama dengan istrinya dan juga selingkuhan istrinya. Marissa perlahan membuka matanya. Perawat juga dokter ada di sampingnya, masih memeriksa lukanya. "Dokter, anak saya, suami saya, Dok," ucapnya lirih sambil memegang perutnya. Dokter menyadari maksud Marissa, kemudian dokter segera memeriksa kondisi kehamilannya. "Ibu, tenang ya, kandungan ibu baik-baik saja, suami ibu sedang dirawat, ibu jangan khawatir," kata dokter. "Saya ingin ketemu suami saya," kata Marissa yang masih lemah. "Nanti ya, tunggu ibu pulih dulu. Sekarang keadaan bayi dalam kandungan ibu juga harus dipikirkan. Suami ibu sudah ada dokter yang menangani, keluarganya juga ada yang menunggu. Jadi tenang ya," kata dokter itu. "Dokter, tolong rahasiakan kehamilan saya ya, jangan kasih tahu mereka dulu," kata Marissa. "Baiklah, saya akan menjaga rahasia. Sekarang yang terpenting ibu istirahat yang cukup dulu ya." Marissa mengangguk dan kemudian perawat melakukan perawatan terhadap luka-luka Marissa. Kakek Dharma dan Alvero tengah menunggu di depan ruang operasi. Elvan yang mengalami cedera cukup berat di kepalanya harus segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. "Di mana papamu?" kakek Dharma bertanya pada Alvero. "Aku juga tidak tahu, Kek," kata Alvero yang duduk di sebelah kakeknya. "Mama kamu juga kemana?" "Mama bilangnya mau keluar negeri hari ini, Kek." "Mamamu selalu saja menghamburkan uang." Alvero hanya terdiam. Mamanya memang sering keluar negeri sekedar untuk belanja atau membeli makanan yang dia suka. Sangat tidak penting. Rena yang mendapat kabar dari Alvero pun datang ke rumah sakit. "Al, gimana?" tanya Rena dengan cemas. Sejujurnya ia mengkhawatirkan Marissa yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. "Elvan lagi di ruang operasi, kepalanya terbentur cukup keras. Kalau Marissa masih pingsan di UGD," kata Alvero. "Marissa sama siapa?" tanyanya khawatir. "Dia sama suster sama dokter. Kamu kesana aja, tunggu Marissa ya. Aku sama kakek tunggu Elvan di sini," kata Alvero. Rena langsung berlari menuju ruang UGD di mana Marissa mendapat perawatan lukanya. "Riz, kamu gak apa-apa?" tanya Rena yang baru sampai di ruang gawat darurat itu. "Aku gak apa-apa kok, Kak. Cuma kakiku aja yang sakit dikit," kata Marissa yang masih bisa menampilkan senyumnya. "Syukurlah kalau begitu." Rena merasa lega. "Mas Elvan gimana, Kak? Apa dia baik-baik saja?" tanya Marissa yang khawatir karena sedari tadi belum mendengar keadaan suaminya. "Maaf, apa Anda keluarga pasien?" tanya perawat yang menghampiri mereka. "Iya, Sus, saya kakaknya," jawab Rena.
Tolong urus administrasinya dulu ya, pasien akan segera dipindahkan ke ruang perawatan, kata perawat itu. Reina mengangguk. Aku tinggal bentar ya, kamu tenang aja, Elvan pasti baik-baik saja kok. Lalu Reina meninggalkan Marisa untuk melengkapi administrasinya. Marisa kini telah berada di ruang perawatan ditemani Reina saat Alvaro datang ke ruangannya. Alvaro berjalan mendekat ke ranjang rumah sakit itu. Marisa memang berada di ruang VIP sesuai permintaan Reina. "Gimana keadaan kamu?" tanya Alvaro yang kini duduk di kursi samping ranjang rumah sakit. "Aku cuma lecet-lecet di kaki aja, Kak. Mas Elvan gimana?" tanya Marisa. "Elvan masih dioperasi, kakek ada di sana. Kalau kakek neneknya masih perjalanan ke sini tadi, baru aku kabarin," jawab Alvaro. "Apa Mas Elvan parah? Kenapa sampai dioperasi, Kak?" tanya Marisa cemas. "Riz, kamu tenang dulu ya. Aku yakin dokter lagi berusaha yang terbaik untuk kesembuhan Elvan. Kamu juga fokus dulu sama kesehatan kamu ya," kata Reina menenangkan Marisa. "Iya Riz, aku yakin Elvan akan baik-baik saja. Kamu jangan cemas ya. Nanti kalau ada kabar dari dokter, aku kesini lagi. Aku cuma pengen mastiin kamu baik-baik aja. Aku pergi dulu ya," kata Alvaro mengusap pundak Marisa. "Reina, tolong jaga Marisa dulu. Kalau ada apa-apa, kabarin aku." Reina mengangguk, lalu Alvaro keluar dari ruangan Marisa. "Risa, jangan cemas ya, semuanya akan baik-baik saja," kata Reina. "Kak, aku takut banget, Kak," kata Marisa yang tiba-tiba mengingat kecelakaan di depan bengkel yang menyebabkan ia keguguran. "Ada apa, Risa? Kamu kenapa? Apa yang kamu takutin?" Reina beranjak dari duduknya dan segera memeluk Marisa yang tiba-tiba ketakutan. "Aku takut kehilangan bayiku lagi, Kak." Marisa menangis dalam pelukan Reina. "Apa saat ini kamu sedang hamil, Riz?" Reina melepas pelukannya lalu menatap mata Marisa. Marisa mengangguk. "Tapi Mas Elvan minta untuk ngerahasiain dulu, Kak, sampai saatnya datang. Tapi sekarang keadaannya gini. Aku tahu Mas Elvan pasti terluka parah kan. Aku takut, Kak." Marisa semakin menangis. Lalu 2 orang polisi datang ke ruangan Marisa. "Selamat siang Ibu Marisa, bisa kita bicara sebentar?" Marisa mengangguk pelan. Ia masih ketakutan sebenarnya, tapi ia juga ingin mencari tahu penyebab kecelakaan yang menimpanya. Polisi itu pun mulai menginterogasinya. Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Marisa didampingi Reina akhirnya menceritakan semuanya. Sampai dirasa cukup, polisi itu pun undur diri. "Risa, kenapa Elvan minta untuk merahasiakan kabar baik ini?" tanya Reina yang penasaran. "Mas Elvan bilang waktu aku keguguran itu sepertinya emang disengaja, Kak. Aku takut kecelakaan yang terjadi sama aku dan Mas Elvan ini juga disengaja," kata Marisa yang kembali menangis. Reina menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa tak tega melihat Marisa yang menangis. "Kamu tenang ya, Elvan pasti baik-baik saja. Dia pasti berjuang demi kamu dan anak kalian." Reina pun memeluk Marisa dan menenangkan wanita yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri.